Oke, balik lagi di YouTube Man City Room. Kali ini kita bakal ngebahas pertandingan yang akan datang, yaitu melawan Nottingham Forest di lanjutan Premier League. Tapi sebelumnya ini udah kerekam belum? Udah ya? Oke, kita bakal ngebahas pertandingan sebelumnya dulu nih, yaitu kita bahas UCL di tengah tengah pekan kemarin. Gimana menurut Mas? Kita mulai dari mana nih? Kita mulai dari ini kali ya. City main bagus nih 2 pertandingan terakhir. Terutama kita ngomongin lawan Red Star dulu ya. Iya. Jadi City itu mendominasi full babak pertama. Iya. Berapa peluang ya? Gue tuh sampai gue upload saat itu di Twitter. Tapi pokoknya kita dominasi peluang dan lagi-laginya kita kebobolan di serangan pertama dari lawan ya. One shot one goal ya? One shot one goal. Jadi kemarin tuh Kacau. di menit akhir lagi ya. Jadi si Red Star bisa golin walaupun kita menurut gue permainan yang bagus. Gue mulai agak-agak pede dengan permainan City 2 pertandingan terakhir, khususnya kemarin apalagi main di home juga kan. Nah tapi sebenarnya Aldi tuh agak, kenapa ya, gue agak ngeremehin ya. Jadi pas karena nih lawannya Restar gitu, gue kayak walaupun ngeliat main bagus, terus kalau nggak ngegolin tuh gimana gitu gue rasanya. Jadi kayak kalau Aldi tuh ngerasanya, aduh ini harusnya udah 5-0 nih di menit ke-10 gitu. Cuman ini jadi permasalahan kita ya. Kita di 2 pertandingan ini jadi sorotan karena City ini kan buang-buang peluang mulu anjing. Emang mainnya bagus itu banyak. Dan terlepas juga ya, kita kasih kredit juga untuk kiper lawan tuh selalu bagus. Jadi selain City emang buang peluang, juga kiper lawan emang bagus banget gitu. Bahkan banyak peluang yang harusnya gol ternyata enggak. Apalagi Areola dan kemarin Glazer ya, kiper si Racer tuh emang kita kasih kredit juga, mainnya bagus banget gitu. Iya. Dan ya itu yang tadi bilang si Erling Haaland jadi sorotan ya. Dia berapa ya, gue lihat di Twitter kalau nggak salah 7 big chance apa 9 gitu. Buset, banyak banget dan gak gol. Dan menurut gue agak aneh sih. Tapi ya untungnya masih masih ada peluang gitu. Masih ada peluang. Enggak yang hilang banget gitu. Jadi emang gue tuh masih agak nerima karena emang kipernya jago gitu. Kecuali udah. Iya. Tapi walaupun lawan West Ham depan gawang 2 kali juga gak gol ya. Itu agak-agak, ini Haaland kenapa nih, belum panas atau gimana, gue gak tahu juga. Tapi gak tahu ya, gara-gara itu Haaland gue jadi masih membenarkan gitu. Kayak misal pas lawan West Ham tuh kan yang umpan dari Doku yang kedua, yang pertama kalau nggak salah dari siapa main baru back, pokoknya langsung dari Guardiol ya. Guardiol itu menurut gue kekencengan. Terus kalau tinggi kan babak pertama itu enggak, dulu babak pertama sih. Oh iya. Yang pertama tuh kekencengan, terus kayaknya si Haaland tuh kaget. Terus yang kedua itu dari Doku tuh, itu juga harus gol. Cuman gue membenarkannya itu Haaland terlalu jauh gitu. Tapi menurut gue kalau Haaland gak gol, yang lain mungkin susah ya. Maksudnya ya udah. Tapi emang gue sih bisa ngerti nih sebenarnya kekurangan Haaland tuh emang badannya kan menurut gue kurang lentur tuh. Jadi kalau ada umpan-umpan kaget atau dia nerima pakai kaki kanan, nggak akan sebagus dia pakai kaki kiri gitu. Iya. Ya, tapi sebenarnya ya orang karena set standarnya terlalu tinggi ya Erling Haaland gitu. Bener. Toh dia juga ngolin lawan West Ham dan asis lawan Red Star. Jadi menurut gue ya udahlah. Tapi menurut gue ini semua agak ketutup atau kita agak tenang karena kita menang. Coba itu kalah, kita pasti bakal nyalain Haaland. Maksudnya kenapa kita buang peluang banget gitu. Kayak ya contohnya aja kayak lawan Spurs musim lalu. Iya, lawan Spurs atau yang dulu dia zaman Sterling gak gol karena kita kalah. Itu jadi kita agak merasa kesel dan merasa kenapa sih peluang gitu aja gak gol, tapi sekarang tuh agak-agak dimaafkan karena kita menang gitu. Iya. Iya, jadi kemarin kita menang 3-1 ya. 3-1 lagi anjir. 2 pertandingan berturut-turut dan selalu comeback. Walaupun lagi-lagi gak clean sheet ya. Gak clean sheet, bener. Sangat disayangkan karena awal-awal musim tuh kita semua pada ngomong kita bakal ngenyalip rekor Chelsea yang cuma gue 15 gol gitu. Cuman ya semoga bisa diperbaiki lah ya. Tapi yang menjadi sorotan adalah Alvarez ya di pertandingan kemarin. Gimana menurut Mas Alvarez? Alvarez nih banyak di media itu banyak yang bilang kalau Alvarez tuh nggak bisa dimainin sama Haaland. Nggak bisa main bareng ya? Nggak bisa main bareng. Tapi gue sebenarnya nggak terlalu melihat itu tuh, masalah Alvarez bisa karena dia tuh umpannya bagus. Emang nggak bisa dibandingin sama Kevin De Bruyne, tapi secara umpan, secara decision making, secara kelenturan badan tuh kayak Alvarez tuh punya semua kan. Coba ya, menurut gue nih kalau Alvarez main tuh yang kita udah pernah nge-tweet ya, tadi umpan bagus, crossing kayak kiri kayak kanan bagus tuh. Yang kayak kiri yang pas lawan Bayern Munchen asis ke umpan ke Johnston. Oke. Apalagi dia jadi set piece sekarang. Penalti udah pasti dia di Piala Dunia udah terbukti lah ya. Tapi mungkin kalah sama Haaland. Iya, free kick kemarin ke tiang. Corner sekarang udah pasti dia. Iya, itu nyerang kan, defendingnya dia mau track back. Itu yang itu yang dipuji-puji tuh sebenarnya. Karena kayak Doku tuh kelemahannya dia nggak mau track back gitu. Dan gue kalau dengar dari fans MU gitu, kayak Rashford tuh
malas mundur. Bahkan kayak sekelas dulu kita kan ngelawan PSG ya, Neymar, terus Mbappe, Messi itu agak mau mundur aja. Dan ini Alvarez itu benar-benar paket komplit bener komplit. Terus dan apa ya, gue tuh liat pergerakan Alvarez dari megang bola dan atau ini lagi defend ya, defend bagus juga ya, maksudnya ngerti gitu cara ngepres, ngerti misal Haaland maju dia agak mundur dikit langsung ya. Kan kalau Doku kan kita bisa ngeliat bedanya gitu walaupun masih awal-awal, tapi so, ini kayak udah matang banget Alvarez. Terus kayak jago buat apa namanya tuh, kalau misalnya buat teklokan lah bener. Tuh gue nggak ngerti tuh, maksudnya pemain yang masih muda nggak tahu dari mana nih. Gue jujur kalau misalnya City nggak beli itu, gue nggak tahu nih pemain siapa gitu ya. Dan anehnya tim-tim gede nggak ada yang ngincer. Kita beli cuma 15 juta. 15 juta itu kata gue kita harus bayar lagi sih. Bukan junior apa? River Plate. Kayak kita bayar lagi nggak apa-apa deh nih. Ini start Alvarez musim ini di semua musim ya. Di semua kompetisi. Sorry. Dari 8 gol, 4 dari 8 pertandingan. 4 gol, 4 assist. Ini menurut gue untuk striker yang katanya pelapis Haaland sih, bukan pelapis Haaland sih ini untuk dilihat dari statnya. 8 pertandingan, 8 kontribusi gol. Itu gila banget menurut gue. Dan kalau misalnya orang gak mau lihat stat juga, ini kelihatan banget dari musim lalu kan. Musim lalu kan selalu ini ya, membantu lah ya. Maksudnya si Alvarez nih, kalau kita bandingin sama striker, jangan bandingin Haaland lah menurut gue. Walaupun sejago Alvarez, menurut gue masih jago Haaland jauh lah, karena ya nyetak 50 gol anjir. Tapi kalau kita bandingin sorry lagi kita bandingin sama Jesus musim lalu gitu. Iya, ini kalau Alvarez nih, kalau depan gawang gue tuh gue udah bisa ngeliat kalau dia tuh bakal ngegolin. Mau kayak kiri udah pasti bisa golin anjir. Contoh kemarin tuh lawan Red Star yang gol pertama City di babak kedua, yang lewatin kiper kan. Itu kakinya emang footworknya bagus banget, lincah gitu. Itu kalau Jesus Sterling nggak bakal gol tuh ya, walaupun Sterling ya bisa aja gol ya. Sebenarnya lebih ngeliat sih Alvarez tuh sangat klinikal gitu ya, kayak klinikal. Kaki kanan ke kiri, langsung jarak jauh, jarak deket, semuanya ada. Jadi gue agak bersyukur sih Alvarez bisa ada jadi semi pengganti Kevin dan nemanin Haaland di depan. Bener pengganti Kevin ya. Jadi gue masih butuh dia main di tim lawan tim gede sih si Alvarez, karena selama ini gue gak tahu kenapa City tuh lawannya tim gampang-gampang aja, kecuali Newcastle kemarin ya. Makanya ntar kalau nggak salah tuh City bakal lawan Arsenal tuh kayak Big Six pertama deh. Iya itu jadi kan kita lawan Nottingham Forest, setelah itu lawan Wolves. Wolves ya, baru lawan Arsenal. Oke, itu di kandangnya Arsenal kan. Jadi gue sebenarnya agak gimana, gue lihat jadwal Premier League untuk tim-tim Big Six lain tuh udah pada ketemu masing-masing. Dan sedangkan City belum pernah. Tapi sebenarnya masih nggak apa-apa, karena kuncinya juara Premier League adalah menang di tim-tim kecil. Jadi itu dulu sih gue kuncinya. Jadi kan nggak kayak tim lain kayak MU kalah lawan Brighton juga kan, walaupun udah ketemu tim gede gitu. Jadi ada positifnya karena kita udah, walaupun ketemu tim kecil di atas kertas, tapi kita udah sikat semua gitu. Oke, coba nih kita lihat stat. Tadi kan kita ngomongin banyak kesempatan tapi dikit gol kan. Kita golin berapa sih? Kayaknya gak terlalu banyak nih. Coba kita cek nih stat, kita cek lawan West Ham dulu. Possession kita menang jauh 75%. Terus on target cuma 2. Perasaan banyak dah, enggak ya? Itu kayaknya lawan Red itu ya, Red Star ya. Terus shoot 14. Ini pertandingan seru banget. Kedua tim saling jual beli serangan. Ya tapi menurut gua City nggak tahu ya, harusnya nggak sering diserang sih. Cuman gua maklumin karena main away game gitu. Dan ini West Ham bagus di ini ya, corner ya. Corner ngeri banget. Gua aja kemarin atau tadi pagi ya, gua nonton West Ham lawan apa sih di Europa Cup ya. Itu 2 kali dari corner loh. Apa? Golnya jadi 3 peluang, 2 kali dari corner. Gila, West Ham bagus banget. Udah tinggi-tinggi, terus umpannya dari Ward-Prowse kan, itu ngeri banget. Tapi di pertandingan ini sih yang jadi sorotan ya kan sebenarnya man of the match versi ini ya, versi City ya. Kalau versi City siapa? Premier League Alvarez. Versi City Alvarez. Enggak, versi Premier League. Versi City Doku. Oh, Doku ya. Jadi ini menurut gue jadi game yang membuat Doku itu jadi pede dan kemudian bagus lagi mainnya di Red Star. Cuman di Red Star kan awal main di kanan ya. Itu kayak kurang berjalan deh. Makanya di kiri. Sudah ke kiri. Oke nih, lanjut. Ini stat lawan Red Star gila banget. Tendangan ke arah gawang, shoot on target 16 tuh banyak banget. Gue aja sampai kayak Doku ada tuh on target. Terus Haaland banyak banget ya. Haaland yang mana gue sampai lupa anjir. 16 shoot on target tuh gila anjir. Tembakan gol cuma 3. Sebenarnya agak miris sih. Agak miris sih ya. Apa sih, Pak? Big chance yang masih ingat apa? Yang ditangkis apa masih ditangkis ya? Gue lupa anjir, saking banyaknya 16 tuh. Banyaknya. Tadi aja cuma 2, ini 16 anjir.
Ya banyak lah yang Tapi ditangkis. Tapi ya 37 tembakan juga itu banyak. Banyak banget ya. Menurut gua nggak tahu kenapa tuh karena kita lawan tim kecil terus kita nggak memanfaatkan peluang agak kurang menurut gua. Tapi ini harusnya kita sort ntar lawan Nottingham Forest weekend nanti ya. Kita lanjut apa? Nah sebenarnya gue juga agak bosan nih. Maksudnya jangan sampai ada narasi ini lagi. City tuh selalu kayak kemarin musim lalu lawan Munchen di Etihad, musim lalu lawan Madrid di home juga di Etihad, terus lawan West Ham kemarin, terus lawan ini Red Star kemarin tuh pasti ada narasi kalau kiper bukan dia udah 10-0 tuh, tapi kenapa nggak 10-0 aja gitu. Jadi kita poin itu emang bener-bener banyak buang-buang peluang gitu. Iya. Kemarin lawan Munchen bisa 6-0 atau bisa 7-0 nih gitu. Iya. Dan tapi emang sebenarnya gue pernah ngomong sih, ngomong siapa ya? Yang penting mau bikin chance dulu. Ya, maksudnya sih. Masalah gol nggak gol ya intinya coba-coba terus gitu. Ya, tapi gue agak-agak miris kalau 37 peluang. Tapi itu kan 37 karena lawan itu sih, lawan Red Star. Makanya jangan, poin gue adalah ya jangan terjadi lagi karena bisa aja jangan ngandelin banyak peluang doang tapi nggak golin gitu. Jadi ya juga makanya kita lihat besok nih lawan Nottingham Forest yang musim lalu kita ngebantai 6-0 ya, si Haaland nyetak gol gitu. Cuman ada suatu permasalahan yaitu City lagi banyak ditinggalin pemain-pemain intinya ya, kayak kemarin tuh Bernardo Silva ditarik keluar dan ternyata gue denger cedera gitu. Tapi Grealish sudah mulai latihan kemarin. Coba yang cedera siapa ya? John Stone, Bernardo, terus lagi? Kevin De Bruyne udah pasti. Baru 3 itu. Kovacic kayaknya balik apa enggak, gue nggak tahu ya. Harusnya sih hari ini udah ada press conference ya, apa kemarin sih, dan udah ada foto latihannya si Grealish balik lagi ya. Dan ini menurut gue bakal bingung terus Grealish langsung main atau Doku lagi main. Cuman menurut gue ya Grealish masih tim utama sih, nggak mungkin satu match kemarin Doku bisa langsung ngegantiin Grealish gitu. Ya tapi mungkin ganti-ganti juga. Tapi menurut gue kalau lawan tim kecil ya Doku punya kesempatan gede juga ya, apalagi kemarin lawan Red Star kagak main dari awal. Lawan tim kecil lebih kecil daripada Nottingham Forest lagi. Tapi ya siapa yang kiri? Foden. Yang kanan Bernardo ya? Iya. Foden malah main full gitu. Gue malah bingung kenapa Erling Haaland gak pernah langsung dimainin. Nah sekarang posisinya kan Bernardo cedera, Foden masih di kanan. Nah kiri menurut gue Doku. Kalau Grealish kan Grealish menurut gue baru main kan, baru cedera gitu. Jadi menurut gue masih secara tenaga masih panasan Doku. Tapi ini mah kita menurut juga ntar tiba-tiba langsung main, nggak ada yang tahu kayak Ruben Dias juga dulu. Ini mah jangan main dulu, langsung main gitu. Oke, prediksi gue sih milihnya besok bakal Doku dengan kiri Doku. Dan semoga Erling Haaland langsung cetak gol lagi lah ya. Tapi sekali lagi gue bilang Erling Haaland walaupun orang bilang main jelek gitu karena standar tinggi, padahal dia 1 assist sama 1 gol di 2 pertandingan. Jadi kita tunggu nanti aja. Paling besok kita live ya. Besok kita live. Sampai ketemu di, makasih udah nonton, sampai ketemu di hari Sabtu jam 9. Tuh. Bye bye.